Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Marzaki dengan NIM 22315027. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Operasi, saya ingin menjelaskan tentang algoritma bunker. Sebelum lanjut ke contoh soalnya, saya ingin menjelaskan apa sih itu algoritma bunker. Jadi algoritma bunker adalah algoritma alokasi sumber daya dan penghindaran kebuntuan. Algoritma ini menguji keamanan dengan mengklik alokasi untuk jumlah maksimum yang mungkin dari sumber daya yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian melakukan pemeriksaan stage untuk menguji kemungkinan aktivitas sebelum memutuskan apakah alokasi harus dilanjutkan. Nah, lanjut algoritma bunker ini dapat dilakukan dengan pencegahan deadlock, yaitu deadlock adalah situasi proses yang saling menunggu untuk waktu yang tidak pasti karena sumber daya yang tidak tersedia dan sedang digunakan oleh proses lain. Pencegahan deadlock menggunakan algoritma bunker. Algoritma bunker ini dibantu dengan algoritma safety. Lanjut pada contoh soal. Baik, terdapat 5 proses yaitu P0 sampai P4, P0 sampai P4 dengan 3 tipe sumber daya yaitu A, B, dan C. Alokasi pada A di P0 sudah digunakan sebanyak 1 kali, P1 sama dengan 3 kali, P2 sama dengan 4. Sehingga total alokasi yang sudah digunakan adalah 8, jadi 10 dikurang 8 sama dengan 2. Pada alokasi yang B di P1 sudah digunakan sebanyak sekali dan P3 sebanyak 1 kali, jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lanjut, alokasi C sudah digunakan pada P0 2 kali, P2 1 kali, P3 1 kali, dan P4 3 kali. Jadi alokasi ini telah digunakan sebanyak 7 kali. Jadi 7 dikurang 7 sama dengan 0. Selanjutnya ada nilai maksimum. Nah, nilai maksimum adalah proses yang dibutuhkan untuk dapat dieksekusi. Di sini P0 alokasinya hanya 102, sedangkan nilai maksimumnya dibutuhkan adalah 843, sehingga nilai yang dibutuhkan agar dapat dieksekusi atau diproses yaitu sebanyak 741, yaitu 8 dikurang 1 sama dengan 7, 4 dikurang 0 sama dengan 4, dan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Selanjutnya pada P1 nilai alokasinya hanya 310, sedangkan nilai maksimum yang dibutuhkan adalah 422, sehingga nilai yang dibutuhkan agar dapat diproses adalah 122. Lanjut pada P2 yaitu 401, dan maksimumnya yang dibutuhkan adalah 702, jadi masih dibutuhkan sekitar 301 agar dapat diproses. Lanjut pada P3 yaitu alokasinya 011, sedangkan maksimumnya 333, jadi nilai yang dibutuhkan masih sekitar 322. Begitu pula pada P4 nilai maksimumnya 524, sedangkan di sini alokasinya hanya 003, jadi masih dibutuhkan sekitar 521. Selanjutnya algoritma safety pada algoritma bunker. Jika nilai need kecil atau sama dengan available, nilai need yang ini kecil atau sama dengan nilai available yang ini, maka eksekusinya dapat diproses dengan melepaskan nilai available yang baru, yaitu available ditambah dengan alokasi. Nilai available yang ini ditambah dengan alokasi. Itu ketika nilai need-nya ini lebih kecil atau sama dengan nilai need. Namun, jika nilai need lebih besar dari available, maka nilai need yang ini lebih besar dari available, maka proses tersebut tidak dapat dieksekusi. Sebagai contoh, di sini kita ambil pada P0, prosesnya itu
nilai nitnya adalah 741. Apakah lebih kecil atau sama dengan 230? Sepertinya di sini masih sangat jauh. Nilai nitnya ini masih sangat besar ketimbang 230, sehingga proses tersebut tidak dapat dieksekusi. Lanjut pada P1 yaitu 122. Apakah lebih kecil atau sama dengan 230? Di sini sepertinya nilai nitnya ini sudah atau masih kecil, lebih kecil dari 230, sehingga P1 ini dapat dieksekusi yaitu dengan nilai available yang sekarang yaitu 230 ditambah dengan alokasi di P1. Nilai available yang ini 230 ditambah dengan nilai alokasi di P1 yaitu 310. 230 ditambah dengan 310 yaitu 540. Lanjut P2 yaitu 301. Ini P2 apakah lebih kecil dari 540 yaitu nilai available yang baru? Nah, di sini masih lebih kecil sehingga P2 ini masih dapat diproses atau dieksekusi. Sama seperti tadi, nilai available yang sekarang ditambah dengan alokasi di P2 ini 410, sehingga 540 ditambah dengan 401 di P2 menghasilkan 941. Nah, lanjut di P3. Di sini nilai nitnya adalah 322. Apakah lebih kecil atau sama dengan 941? 941. Sepertinya di sini masih sangat jauh perbandingannya. Di sini nilai nitnya ini masih sangat kecil atau di bawah 941, sehingga P3 ini dapat dieksekusi sama seperti cara sebelumnya, yaitu nilai available yang baru itu dijumlah dengan nilai available yang ada di P3 di proses yang ke P3 ini. Jadi 941 yang ini ditambah dengan 001, sehingga nilai available yang baru adalah 952. Lanjut di P4 ini yaitu nilai nitnya adalah 521. Masih lebih kecil, di sini sudah sangat terlihat bahwa masih lebih kecil dibanding 952. Jadi sudah pasti ini dapat dieksekusi sama seperti cara sebelumnya, yaitu nilai available ditambah dengan nilai alokasi di P4 itu 001, sehingga didapatkan hasilnya adalah 955. Nah, sepertinya di sini masih belum tereksekusi semua, masih ada P0. Kita kembali ke tahap awal, yaitu P0. Dengan nilai P0 ini nilai nitnya adalah 741 dengan nilai available yang baru, yaitu masih sudah lebih kecil dari nilai available, yaitu 741 lebih kecil dari 955. Jadi P0 ini sudah bisa dieksekusi. 955 ditambah dengan nilai available di P0 sama dengan 1057. Didapatkan hasilnya 1057. Nah, jadi urutan eksekusi proses bisa dilihat di sini bahwa tahap awal yaitu dari P1, P2, P3, P4 dan P0. Sehingga sistem dalam keadaan stage selamat dan memenuhi kriteria safety. Jadi proses tersebut, sistem ini sudah dalam keadaan safety atau sudah memenuhi kriteria dari safety. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.